Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita ratapan bagian ke-11 dengan judul Rumah Pengasingan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Matahari tertegun dalam selimut langit ungu, pohon-pohon dan kawat telepon serasa bergetar oleh timpukan angin yang mendesing dari arah yang tak pasti. Bunga-bunga yang tadi seperti bergumam kepada musim tiba-tiba ikut merunduk oleh belayan angin yang datang tanpa menyapa. Rumah-rumah terpandang dari jadi kelabu dan seperti bergoyang dalam deraian angin dan cuaca yang cepat berganti warna. Hari terasa begitu tua ketika waktu berebutan dengan senja, seperti kehidupan yang tanpa harapan saat keunguan langit kemudian dipoles oleh kehitaman yang datang dari arah kelam. Waktu seperti terselubung suatu kekelaman. Wanita itu masih melongokkan kepala dari jendela. Jauh di sana ada luasan, ke arah kiri adalah bentangan laut yang menyimpan nyanyian kehidupan para nelayan dan ladang para kelasi. Kapal-kapal di seluruh waktu bermain dengan ombak dan keasinan hidup memang dimulai dari bermain-main dengan bumbu garam kehidupan. Bisa dibayangkan betapa gersangnya kehidupan ini jika tanpa permainan. Dan setiap waktu orang akan merasakan kehambaran yang tanpa ujung jika hidup tak dibumbui dengan garam yang menyedapkan sayur yang ditanak di dalam kuali rumah tangga. Bentangan ke arah kiri adalah bentangan yang basah. Hidup memang harus mandi di dalam kehidupan. Sesudah mandi, orang harus mengeringkan diri di pantai yang kering. Di arah kanan terbentang luasan dataran yang menumbuhkan pepohonan yang menjulang seperti menusuk langit. Pohon-pohon itu menyusun warna-warna pada daun dan bunga. Kehijauan yang datang dari daun adalah kehijauan yang mengandung makna. Siapakah yang mampu menulis kehijauan di dalam daun? Atau siapakah yang mampu mengganti warna hijau menjadi warna kuning saat daun itu menjadi tua dan akan luruh ke bumi? Semuanya adalah rahasia Sang Maha Kasih. Wanita itu masih juga menatap dari jendela. Warna ungu telah hampir merata antara keunguan dan kekelaman, hampir tiada beda karena senja telah susut ke dalam kelam. Bayangan kelam itu makin mengambang dalam rona yang lebih tegas sehingga tanpa segala yang membayang seperti siluet. Ada suatu terawang yang berhenti pada gelap yang nun tercapak di jauhan. Gelap itu seperti teka-teki yang tanpa jawaban, seperti lukisan yang tak selesai. Wanita itu masih terus menerawang lewat jendela. Ada sendat yang seperti menyekat di dada wanita muda itu. Parasnya yang ayu seperti berebutan dengan kelam untuk masuk ke dalam ruang yang benderang dengan cahaya. Ruang itu selalu tersaput kelam yang seperti menyimpan malapetaka. Malapetaka? Wanita itu masih menatap dari jendela. Napasnya yang teratur jadi tersendat oleh kenang-kenangan yang merona seperti kelam. Ada bayang-bayang hitam yang seperti berebutan masuk ke dalam kenangan putih yang menghiasi lembaran kehidupan masa muda. Bayangan putih itu tiba-tiba terpoles begitu saja oleh bayangan hitam yang lebih kontras, sehingga menyaputnya menjadi lembaran yang buram. Wajah wanita itu lebih pias lagi dalam warna senja. Jalan yang ditempuh ini adalah yang terbaik, Mirta, ibunya berkata di suatu sore. Rumah istirahat kita di pantai tidak kalah indahnya daripada rumah kediaman di sini. Jadi, Mirta harus masuk ke dalam dunia pengasingan. Sampai engkau sembuh, Mir, ayahnya ikut menimpali. Di rumah sana juga ada bibi dan tukang kebun. Kami pun akan menengokmu setiap minggu sampai kau bebas dari penderitaanmu. Jadi, Mirta harus meninggalkan semuanya, kuliah, kerja, dan rumah keluarga. Meninggalkan untuk sementara. Kalau kau sembuh, semuanya dapat Mirta peroleh kembali.
apa yang telah ditinggalkan, ibunya berkata. Wanita muda itu masih belum menarik pandangannya lewat jendela. Napasnya yang tersendat tadi terasa lebih lega karena kenang-kenangannya dapat tersusun dalam rangkaian yang seperti roncean melati. Tetapi, pacarmu maksudmu Mirta? Mirta malu. Malu adalah derita rendah diri. Lebih baik ia mengetahui keadaanmu yang sebenarnya agar ia tidak menyesal. Tetapi Mirta tak tega mengatakan bahwa Mirta menderita. Terus terang adalah sikap kesatria Mitra. Jika kau tak tega karena malu, ibu akan mengatakan apa yang kau derita. Biar pacarmu memilih gadis lain yang bersih. Tetapi kami saling mencintai, maksudmu? Kalau ia memang mencintaimu, apapun yang kau derita, ia akan tetap setia. Tetapi kalau ia hanya menginginkan kecantikanmu, ia akan pergi setelah ia mengetahui bahwa kau sedang mengidap penyakit. Pergi atau tidak sebenarnya bukan persoalan yang berat benar bagi Mirta, Bu. Yang berat adalah rasa malu. Bagaimana Mirta telah mengidap suatu kutukan. Kutukan? Apa maksudmu, Mir? Sejak dahulu, sejak zaman ribuan tahun lalu, penyakit yang diderita Mirta ini menjadi momok karena mereka yang mengidapnya akan dibuang, tidak lebih dari sampah. Penderita diisolasi, bahkan ada cerita yang menggambarkan suatu lembah yang dipenuhi manusia penderita seperti Mirta, sama-sama menanti mati. Zaman dahulu belum ditemukan obat, tetapi kini obatnya ada. Hanya proses pengobatannya akan memakan waktu. Harus dipelihara ketelatenan dan kesabaran. Kau akan sembuh, Mir. Sembuh dengan rasa was-was. Mengapa was-was? Kalau misalnya kambuh lagi, kan kau dapat kontrol secara rutin. Mengapa was-was? Rasanya seluruh aliran darah Mirta hanya diisi dengan kuman-kuman kematian. Hidup jadi tak berarti karena hanya menyongsong maut. Kamu masih muda, Mir. Waktumu masih panjang. Ibu yang sudah tua saja tetap optimis. Tetapi ibu tidak menderita. Setiap derita ada hikmahnya. Setiap kesulitan ada pemecahannya. Setiap penyakit ada obatnya. Ada makhluk yang hanya menebarkan kejahatan seperti iblis dan setan. Tetapi ada pula makhluk yang hanya memberikan kebaikan. Kebaikan itu dibagi-bagi. Membagi-bagikan kebaikan. Malaikat, Mir. Malaikat hanya membagi-bagikan kebaikan yang diberikan Allah. Mengapa pula Mirta dibagikan malapetaka? Mungkin itu hanya peringatan bahwa tak ada hidup yang mulus di dunia ini. Keberkahan yang kita terima selama ini mungkin tidak akan menyadarkanmu akan apa yang dimaksudkan dengan penderitaan. Karena kau terbiasa dengan segala kemudahan. Ayahmu telah berjuang untuk membela keluarga, sehingga kita dapat menikmati hasilnya dengan limpahan yang meruah. Sementara kau sendiri belum merasa berjuang yang sebenarnya. Tetapi, mengapa Mirta yang terkena kutuk dan tulah ini? Jika Allah sudah berkenan sesuatu terjadi, siapa yang mampu menolak? Dalam hal apapun manusia harus bersyukur. Wanita muda itu kembali menarik napas panjang, kenang-kenangannya berbauran dengan hebat di dalam kepalanya. Seperti saling menyaingi satu dengan yang lain, seperti saling berebutan untuk mendapat tempat istimewa. Yang begitu cepat adalah bayangan Suminto, ikatan hati yang terbuhul dengan Suminto harus putus karena penyakit. Mirta pasti memahami bahwa yang diutamakan di dalam perkawinan adalah bibit, bebet, dan bobot. Tulis Suminto dalam suratnya yang terakhir. Karena itu, tampaknya hubungan kita hanya sampai di sini. Rumah pengasingan, kesepian dan kekasih yang pergi, lalu kamar-kamar dan jendela yang menguakkan langit dalam ragam musim yang datang dan pergi. Ujungnya adalah kesepian yang memanjang dalam siang dan malam, yang juga melanjur terasa makin memanjang, makin terus memanjang seperti tanpa ujung.
Sebagai wanita muda yang selalu bergerak, rumah pengasingan rasanya memang bagaikan neraka karena ia adalah penjara yang mengungkung gerak langkah. Tetapi bukan rumah yang memenjara. Mirta sadar benar tentang hal itu. Yang memenjara adalah petaka yang mengalir di dalam tubuh, petaka yang datang tak diduga. Benarkah itu benar-benar petaka? Ia datang akibat dosa? Dosa siapa? Petaka didatangkan siapa? Iakah tulah? Iakah karma? Akibat salah? Lalu salah siapa? Kakek moyang? Ayah ibu? Diri sendiri? Tetapi apa dasar kesalahan? Atau ia datang tidak karena apa-apa, tetapi memang karena kuman itu melompat dan menempel begitu saja? Ia datang dari langit dan mengambang dalam udara? Atau ia datang dari kerak bumi, mendaki dalam udara terbuka, dan masuk lewat panas, lewat hidung, terus ke paru-paru, lalu berhenti pada bagian badan tertentu, berkembang biak, dan Mirta menarik napas panjang. 3 tahun lebih ia berada di rumah pengasingan. Jika Hatta dan Syahrir menghuni rumah pengasingan di Belanda, itu karena mereka dianggap dapat menyebarkan benih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kalau Soekarno mendekam di penjara dan rumah-rumah pengasingan di luar Jawa, itu karena ia dianggap sebagai singa yang akan menelan penjajah. Tetapi bagi Mirta sendiri, ia harus mendekam di rumah pengasingan hanya karena malapetaka. Ia diasingkan hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk diri sendiri? Benarkah hanya untuk diri sendiri? Bukankah malapetaka yang bersemayam di dalam dirinya dapat menyebar kepada orang lain? Tidakkah itu suatu dosa tambahan? Dosa? Apa sebetulnya dosa? Dosakah sesuatu yang tidak dilakukan dengan sengaja? Dosakah perbuatan yang tidak diperbuat? Dosakah sumber penyakit yang tanpa diketahui menulari orang lain? Mirta menelan kenang-kenangan dan angan-angannya sendiri. Benarkah ia sumber dosa? Memangkah ia sumber malapetaka? Ataukah ia memang malapetaka itu sendiri? Mirta hampir tersedak oleh segala pikiran yang melompat lewat tenggorokannya, lalu mendaki ke kepala pada otak. Segala yang datang itu menyembur keluar lewat kenang-kenangan yang teraduk seperti adonan kue apam. Bibi, tukang kebun, bacaan, kunjungan keluarga, dokter yang merawat adalah selingan yang dapat sedikit meringankan kesepian yang datang mendera. Tetapi bila semuanya berlalu, yang datang hanyalah kesepian yang merajai di seluruh waktu. Seperti memukul dengan petaka yang tanpa bekas. Petakaan itu adalah kehampaan. Seperti hidup ini hanya terisi dengan kehampaan yang tanpa dasar. Kehampaan itu kadang membawa kenekadan seperti rayuan iblis dan godaan setan untuk mengakhiri segalanya dengan tali atau sublimat. Godaan itu kadangkala membuat Mirta hampir terseret pada jalan singkat karena hidup ini dirasa tanpa arti. Tanpa arti, ya, tak ada sesuatu yang berguna jika hasilnya tanpa arti. Apalah gunanya hidup yang tidak membawa arti apa-apa bagi kehidupan? Bukankah hanya membuang waktu, tenaga, dan napas? Tidakkah lebih baik ruang hidup sendiri diberikan kepada orang lain? Mereka yang dapat memberi arti kepada diri sendiri dan masyarakat sekitar? Mirta nyaris tersedak lagi, dan saat itu terdengar suara bel pintu berdering dengan irama yang aneh. Bel itu terdengar seperti musik, seperti irama yang datang dari hati bumi, mengambang dalam udara ruangan rumah yang luas. Gegas langkah Bibi menyadarkan Mirta. Tamu non, dokter itu. Dokter? Ya, dokter muda itu, dokter yang merawat non. Kan sekarang bukan waktu kunjungan pengobatan, Bi. Dokter mau ketemu non Mirta, bukan untuk pengobatan katanya. Bukan untuk pengobatan? Lalu untuk apa? Non sendiri yang tanyakan dengan dia. Mirta dengan malas menemui dokter itu. Lebih 3 tahun ia dirawat Dokter Indarto. Selama 3 tahun ini yang ia kenang dari dokter muda itu adalah kesabaran. Ia tak tahu apakah kesabaran itu dipaksakan agar pasien betah dan kemudian sembuh, atau memang sifat dokter itu memang sabar dan telaten.
Itu yang disukainya dari dokter muda itu dan kemudian membuat ia merasa rindu jika belum waktunya dokter itu datang merawatnya. Senyum yang cerah menyambut Mirta. Tumben dokter kemari, kan belum waktu pengobatan atau ada sesuatu yang gawat sehingga dokter harus datang malam begini? Aku memang sengaja datang, tak keberatan bukan? 3 tahun lebih dokter datang dan Mirta tak pernah mengajukan keberatan. Bukankah kesembuhan Mirta tergantung perawatan dokter? Kesembuhan datang dari Allah. Ya, dari Allah lewat tangan dokter Indarto. Kebetulan aku yang bertugas merawatmu. Kalau dokter yang lain juga akan membawa kesembuhan. Dan sekarang ini aku datang bukan sebagai dokter, tetapi sebagai pribadi. Maksud dokter? Pertama-tama aku datang sebagai Indarto, kemudian sebagai dokter Indarto, dan selanjutnya sebagai pribadi Indarto. Aneh dokter? Tidak aneh, semuanya wajar. Aku ini manusia, maaf. Jangan Mirta tersinggung, kupanggilmu Dik Mirta. Tak keberatan kan? Sejak lama tak keberatan. Nah, sebagai manusia, aku Indarto ini terus terang merasa diriku amat dekat dengan Dik Mirta. Dekat sekali. Sejak pertama aku melihatmu, lebih 3 tahun aku dekat denganmu. Lebih 3 tahun pula aku memendam harapan. Maksud dokter? Jangan panggil aku dokter, sebut saja Indarto. Mas Indarto begitu? Itu lebih baik. Lalu, maksud Mas Indarto mau apa? Aku merasa dekat, tetapi apakah engkau merasa jauh, Dik Mirta? Aku sendiri merasakan ada sesuatu yang aneh. Maksudmu? Aku khawatir mengutarakannya karena aku menyandang penyakit. Penyakitmu telah sembuh. Sembuh? Mas Indarto jangan lelucon ah. Betul, Dik Mirta telah sembuh. Betul dok. Sebulan lagi Dik Mirta tidak usah diisolasi seperti ini. Dan sebulan lagi saya akan bertugas ke Irian Jaya. Terima kasih untuk berita yang pertama dan selamat jalan untuk berita yang kedua. Ada yang pertama hendak kusampaikan sebagai pribadi, kedua disampaikan sebagai dokter bahwa engkau telah sembuh, dan yang ketiga akan disampaikan sebagai Indarto pribadi. Mirta tambah tidak mengerti Mas Indarto. Tadi ku katakan aku merasa dekat. Dekat itu membuat aku jatuh hati. Jatuh hati itu membuat aku jatuh cinta. Aku mencintaimu, Mir. Jangan mas, Mirta penderita kusta. Jangan mas, walaupun akan sembuh, tetapi Mirta akan jadi bekas penderita kusta. Angin laut serasa mengelus ruangan. Dengar Dik Mirta. Telah kukatakan bahwa aku mencintai, bukan sebagai dokter, tetapi sebagai pribadi Indarto. Sebulan lagi aku akan bertugas ke Irian Jaya. Karena itu, sekarang aku melamarmu. Aku ingin memboyongmu ke tempat tugasku yang baru. Bagaimana? Jangan Mas Indarto, Mirta pernah berpenyakit najis. Aku juga, Dik Mir. Indarto juga pernah terkena kusta dan sembuh. Engkau telah sembuh dan kita dapat menikah. Mas pernah terkena kusta dan sembuh? Kita berdua sama-sama bekas penderita kusta dan kita menikah. Apakah keturunan kita tidak akan menderita kusta lagi? Kusta bukan penyakit keturunan. Jadi, sekeluarmu dari sini kita menikah. Menikah? Angin mendedas dengan pelan memasuki ruangan yang terbuka. Langit yang tadi kelam menaburkan bintang-bintang yang memasang nyala. Udara begitu segar tertutup dari laut, lalu mengelus daun-daun yang memenuhi lembah. Dan jauh di lembah hati kedua insan itu ada nyanyi cinta yang paling merdu. Tamat pemirsa. Cerita yang berjudul Rumah Pengasingan dari buku Ratapan. Jakarta 3 Desember 1985. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.